tips bagaimana memilih pertemanan yang sehat. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 berkata gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman yang baik adalah yang tidak meninggalkan kita di saat susah. Karena firman Tuhan berkata, menjadi seorang saudara dalam kesukaran padahal dia hanya seorang teman. Ada pepatah berkata, teman terbaik ditemukan di masa sulit. Buka mata Anda lebar-lebar di masa sukar supaya Anda sadar yang ada saat Anda susah adalah teman yang berharga. Ketika keadaan kita baik, kita berlimpah, semuanya luar biasa. Banyak orang yang seolah membutuhkan kita, mencari kita, mendekati kita karena ingin mengambil keuntungan dari hidup kita. Tapi hanya teman-teman yang baiklah yang bertahan dengan kita di masa-masa sukar. Teman yang baik itu menemani dan menolong kita di saat-saat sulit. Semua orang bisa menghargai kelebihan kita. Sejauh kita masih punya kelebihan, masih memberikan keuntungan kepada mereka. Banyakan orang hanya mau yang baik dari kita. Tapi hanya teman yang baik yang tidak meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Amsal 19 ayat 4 berkata gini, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sedih sekali kalau kita punya sahabat yang justru ninggalin kita di saat susah. Saya belajar banyak tentang ayat ini. Bagaimana kita bisa menilai siapa yang layak kita pertahankan dalam hidup kita dan siapa yang harusnya kita tidak usah buang waktu dengan mereka. Justru di masa-masa sukar seperti saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda buka mata lebar-lebar dan lihat siapa yang bertahan bersama dengan Anda di masa-masa sukar. Teman-teman mana yang tetap ada untuk Anda di saat Anda dalam kesukaran. Saya dan suami selama ini khotbah keliling 15 tahun di Indonesia, dan di saat pandemi datang, semua gereja tentu nggak bisa ibadah. Dari sekian banyak gereja yang rutin mengundang kami, hanya satu gereja dan satu persekutuan yang masih mempedulikan kami. Bayangkan, kalau dihitung sudah banyak sekali gereja yang kami layani, banyak sekali persekutuan yang sudah kami layani, tetapi hanya satu gereja dan satu persekutuan yang masih mempedulikan kami, meskipun kami nggak bisa memberi keuntungan kepada mereka. Bicara soal kami nggak bisa melayani di gereja mereka, yang otomatis mungkin nggak mendatangkan persembahan buat gereja, tetapi luar biasa di masa-masa sukar cuma satu sahabat yang menghubungi saya dan bertanya, Henny, apakah kamu baik-baik? Bahkan berkata, kalau kamu butuh tolong kasih tahu. Saya tidak kasih tahu, saya diam saja karena saya tidak punya mental pengemis. Saya tidak suka minta-minta, tapi saya hargai betapa dia memperhatikan kami di tengah-tengah kesukaran kami. Luar biasa. Teman yang baik itu menolong kita saat kita jatuh. Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Tentu waktu kita susah, kita berharap justru sahabat yang nolong kita. Karena orang lain yang hanya sekedar tahu kita, belum tentu mereka peduli kita. Tapi luar biasa sekali ternyata banyak orang yang kemudian awalnya begitu dekat sama kita, kayaknya baik sama kita, tapi ketika kita susah, mereka nggak peduli juga sama kita. Hal yang paling penting untuk kita menilai sebuah hubungan itu layak atau tidak layak dipertahankan, justru di masa-masa sukar. Teman yang baik itu membangun dan menguatkan kita saat kita lemah, saat kita jatuh, bukannya malah mentertawakan kita. Yesaya 41 ayat 6 berkata gini, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Kalau mereka nggak bisa bantu kita secara keuangan, paling tidak mereka ada di sana untuk mendoakan kita dan terus menguatkan kita. Tapi kalau justru di masa-masa susah, orang mulai tinggalkan kita, berarti mereka bukan sahabat kita. Pertemanan yang sehat adalah yang tulus berteman tanpa kepentingan. Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Sahabat orang kaya itu banyak, sedangkan orang miskin dibenci. Kenapa? Karena kalau dekat dengan orang kaya, biasanya ikut kecipratan juga berkat-berkatnya katanya. Harusnya kita belajar berteman itu jangan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan sampai kita punya mental memanfaatkan kebaikan orang lain. Ada teman yang mendatangi kami ke rumah satu pagi, kemudian ingin pinjam uang, langsung jebret, Henny, pinjemin saya 50 juta. Saya kaget, terus saya bilang, maaf, saya nggak bisa kasih kamu, saya nggak punya. Kemudian dia bilang gini, ya sudah, dia marah, dia pergi, tinggalkan kami, dan sampai hari ini tidak pernah berteman lagi sama kami, tidak pernah nyapa kami. Padahal tadinya hubungannya sangat baik. Teman yang cuma mau datang pinjam uang nggak dikasih marah, kayak gini nggak layak jadi teman kita. Ada teman yang bahkan gini, ketika mereka merasa tidak diuntungkan lagi dari hubungan ini,
mereka langsung memutuskan hubungan. Mereka nggak layak jadi teman kita. Harusnya teman itu bisa menerima kita apa adanya. Orang kaya sulit menemukan sahabat. Ada pepatah Indonesia berkata, ada gula, ada semut. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Nah, kalau kita diberkati secara keuangan, otomatis banyak orang yang deketin kita. Ketika kita punya jabatan, otomatis banyak orang deketin kita karena mereka semua punya kepentingan. Nah, saya katakan orang kaya pasti sulit menemukan sahabat sejati yang deketin mereka tanpa kepentingan. Nah, teman-teman yang deketin kita hanya untuk cari keuntungan, bukan teman yang baik.